Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting, yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara?
Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega turun pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggu kan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan, ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan, itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored, mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan.
Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok.
Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum ya, MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan, itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored, mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024.
Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat.
Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin tercungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, karena Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru.
Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret.
Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menghukum langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan, itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored, mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda.
Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono.
Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum ya, MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus media pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemiluannya yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran.
Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin tercungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemiluannya yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan
fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum Paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi,
Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf kalah tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu,
Pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menjadi hukum langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggu kan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika.
PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif,
kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus memegang hukum langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf kalah tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan
jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU.
Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum ya, MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus menghukum langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon.
Dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kalla tuh pidato di TV itu kan, gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum ya, MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus memegang hukum langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi.
jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan tadi Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam
petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menghukum langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui
media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon. Dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar
Arioso menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega turun langsung karena itu kan urusan sangat teknis.
Kapan Tapi- beliau akan berstatement? Nggak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan.
bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju
pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi.
Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting, yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui
media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Itu Kan maksudnya menunggu, gimana? iya, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega turun pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Kapan beliau akan berstatement? Tidak tahu, makanya menunggu kan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya, itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen.
Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting, yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu.
Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Nah, itu maksudnya Kan menunggu, iya, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. kapan beliau akan berstatement? Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain.
Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok.
Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Nah, itu maksudnya Kan menunggu, iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Kapan beliau akan berstatement? Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di UI itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024.
Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat.
Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Nah, itu Kan menunggu, iya melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di UI itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru.
Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret.
Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menghukum langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Kapan beliau akan berstatement? Tidak tahu, makanya menunggu kan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam broadcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda.
Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono.
Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, iya, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum ya, MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus memegang hukum langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam broadcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran.
Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak Ketua Umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam broadcast dengan aktor Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan
akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum Paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi,
Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam broadcast dengan aktor Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Aryoso menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu,
Pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus media pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika.
PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam broadcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Aryoso menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif,
kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau nah urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus media pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemiluan ya, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan
jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU.
Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin tercungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menghimpun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon.
Dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kalla tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia.
Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggu kan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi.
Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam
petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menegakkan pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui
media juga bertanya, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di TV itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar
Arioso menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU, kedua penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03, Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus memimpin langsung karena itu kan urusan sangat teknis.
Kapan beliau akan berstatement? Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam broadcast dengan aktor Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan.
bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Arioso menyebut ada 2 gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju
pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega turun pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan statement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi.
Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting, yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Arioso menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo, Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara? Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui
media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Itu masih Kan menunggu, melihat perkembangan, karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan statement. Tidak tahu, makanya menunggukan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen.
Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting, yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Aryoso menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok. Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu.
Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Nah, itu masih Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggu kan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja, yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, kan Pak Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain.
Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Arioso menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Sebanyak 50 tokoh publik berbondong-bondong mengirimkan surat kepada 5 ketua umum partai politik lawan dari Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Puluhan tokoh publik itu mengirimkan surat untuk mendesak penggunaan hak angket DPR RI. Para tokoh itu diantaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti hingga Panji Pragiwaksono. Direktur Eksekutif Internasional Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga masuk dalam daftar 50 tokoh itu. Usman mengatakan surat untuk mendesak ketua umum menggulirkan hak angket sudah dikirim. Pernyataan itu disampaikan Usman pada Minggu 10 Maret. Usman mengatakan surat desakan soal hak angket itu sudah diterima kantor parpol masing-masing pada Sabtu 9 Maret. Adapun surat tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Dalam surat itu, para tokoh mengutarakan kekecewaannya atas banyaknya kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilu 2024. Menurut mereka, kecurangan tersebut tidak hanya menyakiti hati nurani, namun juga menimbulkan keresahan yang makin meluas di masyarakat. Para tokoh tersebut mengatakan jika fakta kecurangan dibiarkan, maka akan membuat hukum dan penegakannya dihinakan. Selain itu, demokrasi juga dinilai akan semakin terjungkal dan terperosok.
Oleh karena itu, 50 tokoh itu menyerukan agar Ketua Umum Parpol pendukung pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud untuk mendorong hak angket kecurangan pemilu. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Nah, itu masih Kan menunggu, melihat perkembangan karena Bu Mega itu jauh pikirannya. Masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan Oktober juga mungkin akan banyak dinamika, sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru. Nah, urusan angket dan hukum MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus Mega turun pun langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Tapi beliau akan berstatement. Tidak tahu, makanya menunggu kan. Tapi ada dorongan ke Bu Mega, ada harapan-harapan agar segera bersuara. Ya itu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak yang melalui media juga banyak, terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi. Jangan salah artikan gerakan kekerasan ya, itu perbaikan demokrasi. Karena kalau demokrasi kayak gini persis seperti yang dikatakan Mbak Sultan, besok orang mau jadi calon dan sebagai pemilu aja yang punya uang dan punya hubungan dengan kekuasaan, itu aja langsung. Kalau caranya seperti ini, karena Yusuf Kala tuh pidato di IP itu kan gitu kan. Nah, Bu Mega membaca seperti itu juga. Jadi masalah angket, masalah apa itu MK itu kan jangka pendek, mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, pihaknya akan memberikan data maupun bukti yang kuat kepada majelis hakim. Bukti tersebut dimaksudkan agar Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal 2 alat bukti. Jika MK nanti memutuskan pemilu ulang, maka hal tersebut bukanlah hal baru. Sebab, dia mengklaim kejadian ini sudah terjadi di sejumlah negara. Henry pun menegaskan bahwa pihaknya nanti bisa membuktikan kepada MK adanya mobilisasi kekuasaan dalam pemilu 2024.
Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara, seperti intimidasi yang dilakukan pihak Polsek dan Polres. Kami punya bukti kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kami tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, kata Henry. Henry lalu menyebut dugaan mobilisasi massa untuk tidak menggunakan hak pilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sehingga partisipasi pemilih cukup rendah berkisar 30%. Ganjar siapkan saksi Kapolda di sidang MK. Amin kantongi bukti minta paslon 02 didiskualifikasi. Selain terus menggulirkan hak angket, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Amin resmi melayangkan gugatan ke MK. Pihak Ganjar Mahfud sudah menyiapkan sanksi penting yakni seorang Kapolda untuk membuktikan kecurangan dan ada unsur pidana. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat dilansir dari Kompas.com mengatakan, Kapolda tersebut mengantongi bukti kecurangan bahwa ada oknum aparat yang mengintimidasi warga untuk memilih paslon tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. Calon Wakil Presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar MD bakal menggugat hasil pemilihan Presiden 2024 ke MK. Sementara itu, tim hukum nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Ari Yusuf menyebut ada dua gugatan. Pertama, hitungan angka hasil Pilpres versi KPU. Kedua, penuh dengan kecurangan dan permasalahan sehingga melanggar konstitusi. Dia menegaskan tim hukum nasional Amin akan membuktikan hal tersebut, terutama bagaimana kecurangan-kecurangan itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga dalam petitum dari Amin dan meminta Prabowo Gibran paslon 02 diskualifikasi. Lalu pemilu diadakan lagi dengan peserta 01 dan 03. Ganjar Pranowo Mahfud MD saja, ujar dia. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat mengatakan PDIP siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ini dilakukan sebagai upaya gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan KPU. Henry membeberkan salah satu saksi yang disiapkan adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Namun, dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa Kapolda yang dimaksud. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, kata Henry dalam keterangan resminya pada Senin, 11 Maret 2024. Sebab, Henry menyebut kecurangan ini merupakan kejahatan yang